Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan pelajaran kita. Masih di pembahasan tafsir surat Al-Mulk. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-12 sampai ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya yang tidak nampak oleh mereka, maka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas 3 ayat ini. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir dan juga akibat kesudahan mereka, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesudahan orang-orang beriman, kesudahan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik dan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala saat mereka di alam dunia. Nah, ini urutan pembahasannya. Menjelaskan tentang orang kafir dulu, kemudian menjelaskan tentang kesudahan mereka, baru kemudian Allah pun menjelaskan tentang keadaan orang-orang beriman dan kesudahan dari orang-orang beriman, bahwa mereka akan mendapatkan segala fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhiratnya. Nah, hal ini menunjukkan tentang salah satu di antara uslub, di antara gaya bahasa, ciri khas pembawaan dari Al-Quranul Karim, yakni
apa yang diistilahkan dengan at-tarhib wa targhib. At-tarhib wa targhib. Tarhib itu ancaman, menakut-nakuti. Dan at-targhib. At-targhib itu memberikan motivasi atau memberikan kabar gembira. Dengan istilah lain, kadang juga diistilahkan dengan al-indharat wal bisyarat. Peringatan-peringatan keras, ancaman, atau juga dan bisyarat, ya, berita gembira atau janji baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini uslub di antara uslub Al-Qur'an. Dan sejatinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sesuai dengan keadaan kejiwaan manusia. Manusia itu dalam hidupnya dia butuh motivasi. Manusia juga dalam hidupnya dia butuh sesuatu yang memberikan peringatan kepada dirinya. Sehingga at-tarhib itu akan menghasilkan rasa takut. Sehingga dia berhati-hati di dalam menjalankan hidup. Karena di sana ada batasan yang tidak boleh dilampaui. Ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan, sehingga muncul rasa takutnya kepada Allah dan menjadikan dia punya rem, menjadikan dia berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Nah, manusia juga membutuhkan targhib, motivasi, membutuhkan barakallahu fikum, bisyarat, kabar-kabar gembira dan janji-janji kebaikan. Karena itu nanti akan menghasilkan, melahirkan sifat rojaknya. Ada harapan besar yang dihasilkan dari motivasi yang ada di dalam Al-Quran. Ada harapan besar dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengarkan berita-berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan. Jadi at-tarhib menghasilkan rasa takut, at-targhib menghasilkan sikap roja. Dua-duanya dibutuhkan oleh manusia. Kan begitu, Ibu? Manusia itu hidupnya antara itu saja kan. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Rasa cinta itu motivasi dasar kehidupan. Gitu kan? Motivasi dasar kehidupan. Ya, seorang istri misalkan mau bersusah payah ngurusin anaknya karena dasar cinta. Suami mau bersusah payah, berjuang keras, peras keringat, banting tulang, begitu kan? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dengan dasar apa? Dasar cinta. Manusia bergerak dalam hidupnya dengan dasar cinta. Nah, yang juga dibutuhkan adalah rasa takut dan rasa harap. Manusia takut dari penyakit, begitu kan? Maka dia cari sehat. Manusia takut dengan kemiskinan, maka dia berusaha mencari penghidupan, dan demikian seterusnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia juga takut dengan siksa Allah. Dia berharap besar ingin mendapatkan nikmat surga. Nah, ini semua dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan kejiwaan manusia. Nah, Al-Quran itu memfasilitasi kita untuk itu. Bagaimana tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada siksanya. Bagaimana kemudian menumbuhkan harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran memfasilitasinya. Tidak melulu bisyarat, tapi juga diimbangi dengan indharat. Tidak melulu kabar gembira yang disampaikan, namun juga peringatan-peringatan keras dan juga ancaman-ancaman yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga kepada kita. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, ibu-ibu datang ke sini, dasarnya apa, Bu? Cinta kepada ilmu, kan begitu? Emang kenapa harus belajar? Ya, kita takut dari yang namanya kejahilan, kan?
Takut dari yang namanya kebodohan. Kalau di dunia orang bodoh terhadap dunia, poek mongkleng gitu ya. Gelap gulita dunianya. Bagaimana lagi kemudian kalau jahil terhadap agama, kan begitu. Kita takut dari kejahilan. Karena kejahilan itu kegelapan. Kegelapan bisa mengantarkan juga ke tempat gelap, namanya neraka. Memang kenapa kita mesti belajar agama? Ya ada harapan. Harapannya apa? Supaya kita paham agama ini dengan baik. Sehingga kalau kita paham, bisa menjadi pijakan dasar untuk kita beramal soleh. Untuk kita berbuat, bertindak, berucap, berkeyakinan. Dengan dasar pijakan ilmu yang benar. Kan begitu. Dan itu dalam kehidupan manusia semuanya begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, Al-Quran itu memfasilitasi kita untuk itu. Maka kalau orang belajar Al-Quran, jelas dia punya panduan untuk menjalani kehidupannya dengan baik dan benar. Yang kedua, yang bisa kita ambil pelajarannya di sini, di antara sifat orang beriman itu adalah khasyah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Mereka punya sifat khasyah kepada Allah. Siapa Allah? Rabb yang tidak tampak oleh mereka. Allah itu hanya akan menampakkan dirinya kapan? Di surganya nanti. Allah gaib, begitu ya. Namun seorang mukmin meyakini keberadaannya, meyakini wujudnya. Maka orang-orang beriman, mereka khasyah kepada Allah yang tidak tampak oleh mereka. Dan mereka pun takut. Dan sebagian mufasir juga menjelaskan bil ghaib itu maksudnya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gaib. Gaib itu maksudnya apa? Dalam kesendirian, tidak disaksikan oleh manusia yang lainnya. Istri sendirian di rumahnya, tanpa ada suami, tanpa ada anak-anak. Istri yang soleha, mau ada suami, tidak ada suami, dia tetap ajeg. Dia tetap lurus dengan kesolehannya. Begitu. Tidak beda warna, begitu ya. Yang beda warna itu apa? Bunglon. Ada suami kalau di depan TV, TV-nya TV dakwah. Gitu. Masya Allah istriku ini. Giliran suami ke lokasi, drakor. Gitu. Nah, itu ada masalah, gitu ya. Ada masalah. Berarti dia berbeda antara ketika ada suaminya dengan tidak ada suaminya. Berbeda saat dia hadir, saat dia gaib. Begitu. Suami juga demikian. Ya. Dia tetap ajak dengan iman dan amal solehnya, tetap ajak dengan kesalehannya. Apakah dia bersama istri dan anak-anaknya di rumah, ataukah sedang dinas sendirian di luar kota. Dia tetap dengan keistiqomahannya, tetap dengan kesalehannya. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Walaupun dia dalam kesendiriannya, dia tetap khasyah kepada Allah. Dia tetap memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi. Walaupun dalam kesendirian mereka, tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Ini yang berat sebetulnya dalam hidup, Ibu. Ya kan? Kita itu sering berbeda saat sendiri dengan saat bersama orang lain. Nah, itu sebetulnya PR kita tuh. Kenapa kalau di depan-depan besti itu ngedadak kesalehan tuh ningkat gitu. Di depan teman-teman pengajian, kalau sudah sendirian beda itu. Mager, malas gitu kan. Nah, itu masalah. Dan ciri orang ikhlas itu kan dia tetap semangat walaupun dalam kesendiriannya. Tapi ciri orang tidak ikhlas, kalau bersama orang lain dia semangat, rajin. Kalau sedang sendirian dia malas. Begitu.
Minimal Ibu, kita itu jadi orang yang tawazun, seimbang. Saat bersama orang lain di tengah-tengah keramaian, kesolehan kita itu misalnya 70%. Saat kita sendirian bil ghaib, ya gitu juga kita 70%. Ya kita begitu. Apa adanya, kesolehan kita 70% saat di depan orang-orang, maka saat sendirian pun begitu. Nah, itu minimalnya begitu kita itu. Orang yang begitu insya Allah selamat. Yang celaka itu dia soleh di hadapan manusia, seolah-olah musuhnya syaitan, tapi ketika sendirian dia bersahabat dengan syaitan. Nah, itu PR. Artinya harus ada yang dibenahi. Yang lebih hebat lagi Ibu, yang lebih hebat lagi, kalau dia bersama orang lain, orang-orang nilai, ini kesolehannya 70. Aslinya kita kalau sedang sendirian 90% kesolehan kita. Nah, itu yang lebih istimewa. Kelihatannya biasa-biasa saja, aslinya dia dalam kesendiriannya saat berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata dia lebih soleh, lebih bertakwa, dan itu tidak diketahui oleh manusia. Makanya banyak orang-orang soleh dahulu yang sering menyembunyikan amal-amalnya. Namanya al-akhfiyah. Al-akhfiyah. Orang-orang yang tersembunyi keistimewaannya. Mungkin tidak nongol di YouTube, gitu ya. Mungkin dia tidak terkenal di dunia maya. Mungkin juga dia tidak terkenal di dunia nyata. Tapi dia tenar dan viral di langit sana. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita yang mana, Bu? Hah? Kita yang seimbang, kita ya kita. Atau kita itu keadaannya lebih jelek kalau saat sendirian, atau yang keadaannya lebih baik saat kita sendirian. Yang mana nih? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Semoga Allah perbaiki jiwa raga kita, lahir dan batin kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, khasyah itu adalah rasa takut yang paling khusus, paling tinggi kedudukannya. Sebagian penjelasan menyatakan bahwa khasyah itu merupakan rasa takut yang dilandasi oleh ilmu. Rasa takut yang dilandasi oleh makrifat yang sangat mendalam kepada Rabb yang ditakutinya, yakni kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sifat khasyah ini itu disematkan kepada para ulama. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama. Ya, beda takutnya ulama kepada Allah dengan takutnya orang awam kepada Allah. Jelas beda. Takutnya para ulama kepada Allah tentu dengan dasar makrifatnya, ilmunya tentang Allah. Kalau takutnya orang awam kepada Allah, ya takut biasa. Baik. Para ulama mengatakan, di dalam kitab Jami' al-Bayan, Imam At-Tabari, di dalam kitab Jami' al-Bayan karyanya Imam At-Tabari dijelaskan bahwa khasyah adalah perasaan takut yang menyebabkan seseorang itu akan berusaha untuk terus berbuat baik demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mah sendirian tanpa partner ataukah bersama dengan orang lain terus berbuat kebaikan. Mau disorot sama media, mau tidak disorot, terus berbuat kebaikan. Begitu. Itu orang yang khasyah. Kala sendirian atau kala bersama dengan orang lain, sedang mukim ataukah sedang safar, sedang sakit ataukah sedang sehat, dia selalu khasyah kepada Allah. Khasyahnya ini kemudian mengantarkan dirinya selalu ajak dengan kebaikannya. Barakallahu fikum. Maka para ulama mengatakan al-khasyatu hiya halatun
tahsulu inda syu'uri bi'azamatil khaliq wa haibatihi wa khawfil hujub anhu. Khasyah itu adalah satu keadaan yang dihasilkan saat merasakan keagungan dan kehebatan Al-Khaliq, serta saat merasa khawatir terhalangi darinya. Barakallahu fikum. Jadi rasa takut yang luar biasa. Kenapa? Karena selalu menghadirkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan khasyah kepada Allah, atau ini disebut dengan khasyatullah, pertama, lahum magfiratun. Mereka akan mendapatkan magfirah dari Allah. Magfirah itu apa? Magfirah itu dalam bahasa kita ampunan. Berasal dari kata ghafara, yang kalau dimaknakan secara bahasa artinya tabir. As-satr. Satr. Nah ini satr ini namanya. Kain hijau yang di depan saya, di depan ibu-ibu, itu namanya satr. Tabir atau selubuh. Fungsinya apa? Menutupi. Maka makna yang kedua, at-taghtiyah. At-taghtiyah, penutup atau tutup. Sehingga dalam bahasa Arab kalau ada kata migfar, itu artinya penutup kepala. Apa penutup kepala? Macam-macam. Ada songkok, ada helm, ada topi. Ya. Ada juga kata gifarah. Gifarah itu maknanya baju besi. Kenapa baju besi dikatakan gifarah? Karena dia menutupi badan, ya, sehingga aman dari serangan. Kalau ditebas pakai pedang terkena baju besi, ya berarti aman tubuh dan perutnya. Kalau dipanah juga tidak akan tembus. Nah, itu fungsi dari baju besi. Kalau di kita saat ini misalkan rompi anti peluru, nah itu gifarah. Nah ada juga kalimat ghafarah. Ghafarah ini sejenis jubah. Jubah yang biasa dipakai oleh para tokoh. Ghafarah. Kenapa? Karena dia menutupi badan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sehingga dari sini kita memahami makna dari magfirah adalah menutupi dosa. Allah menutupi dosa seseorang dan melindunginya dari dampak buruk dosa tersebut. Jadi dosa yang ditutupi oleh Allah, kemudian dilindungi orang tersebut dari dampak buruk dosa tersebut. Apa dampak buruk dari dosa, Ibu? Dampak buruk dari dosa apa? Banyak banget, tapi semua pada kesimpulan kalimat siksa. Dosa itu akan menghasilkan siksa. Nah, Allah lindungi dia dari siksa. Karena siksa itu dampak buruk dari dosa itu. Nah, orang yang dapat magfirah berarti dia akan ditutupi dosanya. Kemudian Allah lindungi dia dari dampak buruk dosa tersebut. Nah, ada juga istilah lain namanya al-afu. Afu juga sama, artinya maaf. Orang yang mendapatkan afu dari Allah berarti mendapatkan maaf dari Allah. Sebagian mengatakan bedanya magfirah dengan afu. Kalau magfirah itu masih ditampilkan, maksudnya ada catatannya. Ini loh dosamu, ditampilkan, ditontonkan kepada mukmin yang pernah melakukan dosa itu. Ini dosamu ketika dulu di dunia, ya.
Kamu lempar mangga tetangga gitu kan, dipakai ngarujak gitu. Enggak tanggung-tanggung 10 mangga gitu. Barakallahu fikum. Ini loh dosamu dulu tidak puasa Ramadan, lagi SMA ya. Orang pada puasa malah makan-makan di pojokan sekolah. Ketika digerebek sama guru, tiba-tiba bilang sedang head pak gitu. Padahal tidak sedang head. Nah itu ditampilkan semua. Tapi ketika dia dikatakan mendapatkan maghfirah karena mungkin dia sudah bertaubat kepada Allah, maka tampilan dosa tadi, catatan dosa tadi yang ditampakkan tidak akan berdampak kepada siksaan. Nah berarti orang itu dapat maghfirah. Nah kalau al-afu yang di akhir Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah kalau afu ini lenyap sama sekali. Catatannya hilang. Barakallahu fikum. Tidak akan ditampilkan. Dan jelas tidak akan menghasilkan siksaan. Hilang lenyap sama sekali seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa itu. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan itu sinonim saja. Maghfirah ya afu, afu itu ya maghfirah. Sama saja. Allahu a'lam bis-shawab. Kita ibu kalau dapat maghfirah saja sudah luar biasa. Ya kan ibu? Makanya pantas kalau orang itu meninggal dunia, ini doa ini selalu ada. Ya kan? Coba kalau ada yang meninggal dunia, apa doa kita? Semoga arwah fulan diampunkan dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran. Kan begitu. Itu doa yang selalu dipanjatkan oleh orang hidup untuk orang yang sudah mati. Artinya apa? Maghfirah itu sangat kita butuhkan. Ada yang nggak butuh maghfirah di sini? Semua kita butuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan wal maghfiratu mutadhamminatun liwiqayatihim syarra dzunubihim wa iqbalihi alaihim wa ridahu anhum. Maghfirah atau pengampunan itu mencakup perlindungan mereka dari keburukan dosa-dosa mereka. Dilindungi dari dampak buruk dosa, berarti tidak menghasilkan siksa. Taib. Juga mencakup di dalamnya iqbalihi alaihim. Allah menerima mereka. Penerimaan Allah terhadap mereka. Dan juga mencakup ridho Allah kepada mereka. Jadi kalau orang mendapatkan maghfirah, dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, dia akan dilindungi dari dampak buruk dosanya. Jadi tidak menghasilkan siksa. Dia pun akan mendapatkan iqbal, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima. Senang enggak ibu kalau kita dapat penerimaan? Senang. Ibu bertamu, silahkan masuk ya. Dengan ibu bertamu, mohon maaf ya, tidak terima tamu. Jebret ya, pintunya ditutup. Enak enggak ibu? Enggak enak ya, walaupun kita sebagai tamu jangan maksa. Baik. Nah, bagaimana kalau yang menerima kita itu Allah? Kemudian kalau orang mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah dari Allah, berarti dia mendapatkan ridho Allah. Itu. Yang kedua, di antara fadilah dari khasyatullah, walahum lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mendapatkan ajrun kabir. Yakni pahala yang besar. Di antara pahala besar itu, ya kita selamat dari siksa api neraka. Itu pahala besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Maka luar biasa khasyatullah itu. Dalam sebuah hadis Nabi terdapat di Sunan At-Tirmidzi, Nabi menyebutkan ainani la tamassuhuman nar.
Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Satu di antaranya ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena khasyah kepada Allah. Itu hasil dari kalau orang itu khasyah kepada Allah. Dalam kesendiriannya dia menghadirkan keagungan Allah, akhirnya muncul rasa takutnya kepada kebesaran Allah, maka tidak terasa bercucuranlah air mata. Begitu keadaan seorang hamba saat misalkan dia munajat di sepertiga malam terakhir. Nah, mata yang begitu tuh Bu, itu mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Kalau matanya tidak tersentuh api neraka, bukan berarti yang lain tersentuh. Maksudnya itu mewakili orang tersebut. Kadang kan orang juga disebut mata ya. Yang tersandung itu kaki, tapi yang diomelin mata. Matamu mas, matamu. Begitu kan? Dulu mah kalau awal nikah, tersandung itu disayang-sayang, dielus-elus. Setelah tua diomelin. Matamu, matamu itu kemana? Batu segitu gedenya malah ditendang. Barakallahu fikum. Jadi orang yang takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, sampai kemudian menghasilkan tangisan, cucuran air mata, itu tidak akan disentuh api neraka. Dan yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga di jalan Allah, namanya ribat. Kalau terjadi peperangan, ada wilayah musuh, ada wilayah muslim. Maka orang yang menjaga di perbatasan, itu namanya ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dia melek matanya, padahal pasukan yang lain istirahat tidur. Dia selalu melek menjaga perbatasan, jangan sampai ada musuh menyelinap masuk. Kalau diserang dia duluan yang akan diserang, bisa duluan mati karena di perbatasan. Nah, itu namanya ribat. Mata yang melek berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah berikutnya di ayat ke-13, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ayat ini demikian pula ayat ke-14-nya sejatinya menegaskan kepada kita tentang keluasan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Meliputi hal yang tersembunyi dan terlihat, termasuk segala yang dapat dirahasiakan dan ditampakkan. Tidak ada yang tertutup bagi Allah. Oh, banyak sekali ayat-ayat tentang itu. Di surat At-Taubah ayat 78. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah itu amat mengetahui segala yang gaib. Jadi yang dirahasiakan, yang dibisikkan, Allah Maha tahu tidak? Maha tahu. Apalagi yang jelas-jelas terucap. Bisik-bisik saja Allah Maha tahu. Ibu sedang pengajian begini, bisik-bisik ke tetangga sebelah. Ya, Ustaz terlambat tadi. Misalkan, ya, bisik-bisik ke yang di samping. Allah tahu nggak ibu? Tahu. Ya, Ustadznya sedang digibahi. Gitu ya. Allah Maha tahu tidak? Maha tahu. Ya. Orang-orang dengarnya waswiswus saja. Ya. Nah, itu yang suka waswiswus itu siapa bu? Itu kerjaan setan. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, biasanya masalah itu. Yang waswiswus itu masalah. Ya. Yang waswiswus itu biasanya masalah. Ya kan ibu? Kan ada tuh yang melaju kenceng namanya wus. Ya, itu kan hasil waswiswus. Ya. Biasanya masalah tuh. Masalah. Ya. Hasil waswiswus namanya saja wus gitu.
ya masalah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi yang diucapkan terang-terangan, yang dilakukan terang-terangan, sir dan najwa saja dipahami, dimengerti, diketahui oleh Allah. Apa yang kemudian tersembunyi dari Allah? Ya. Di surat Ar-Ra'd ayat ke-9, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah lah yang mengetahui semua yang gaib, wasyahadah, dan semua yang nampak nyata. Dialah Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Di ayat yang lain, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Di ayat yang lain, innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Apa yang tersembunyi dari pandangan pengawasan Allah? Enggak ada. Tidak ada. Di ayat ini tadi yang kita bahas, Allah alim bidzatis sudur. Allah Maha tahu dengan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Barakallahu fikum. Isi hati manusia Allah tak tahu. Sedang memikirkan apa hati kita, Allah tahu tidak? Tahu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Isi hati itu tidak tersembunyi bagi Allah. Maka niatkanlah yang baik-baik, rencanakanlah yang baik-baik, pikirkanlah yang baik-baik. Mikir itu yang baik-baik saja. Jangan suka mikir yang tidak baik. Bagaimana ya suami saya kalau kawin lagi? Misalkan ibu, padahal suaminya anteng-anteng aja, baik-baik saja. Ah Ustadz nggak jaminan, gitu. Ada yang diam-diam apa bu? Membahayakan. Ya. Dia memang suami saya, ternyata dia sudah punya pos 2, gitu. Aku tidak pernah dikasih tahu. Hancur rasanya hati ini, gitu. Barakallahu fiikum. Terus saja berpikir-pikir yang tidak baik. Rugi enggak ibu? Rugi. Makanya berpikir yang baik-baik saja. Merencanakan yang baik-baik saja. Karena Allah itu Maha tahu dengan isi hati. Berhusnudzon saja, ya. Allah Maha tahu dengan husnudzonnya hati kita. Begitu. Taib. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka ta'lam. Ini Ibrahim ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama'. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagian penjelasan menyatakan bahwa ayat ini terkait dengan kelakuannya orang-orang musyrikin Quraisy yang mempergunjingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata kepada sesama mereka, rendahkan suara kalian, ya, supaya kata-kata ucapan kalian itu tidak didengar oleh Tuhannya Muhammad. Begitu. Disangkanya Allah itu tidak mendengar bisikan. Disangkanya Allah itu tidak akan tahu waswis-wusnya manusia. Barakallahu fikum. Maka turunlah ayat ini. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Mau kamu rahasiakan, mau kamu tampakkan, mau kamu bisikan, mau kamu jelaskan ucapan kamu yang mempergunjing Rasul kami, sesungguhnya Allah Maha tahu dengan isi hati manusia. Isi hatinya saja diketahui, apalagi bisikannya.
Kan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Di ayat berikutnya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Ini pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Ya. Salah sangka kamu kepada Allah. Ya. Salah persepsi kamu kepada Allah. Allah itu maha tahu karena Allah yang menciptakan kalian. Allah maha tahu dengan apa yang kalian bisikkan, apa yang kalian rahasiakan. Kan begitu. Ditambah lagi Allah tegaskan, wa huwal latiful khabir, dan dia itu maha latif. Latif itu maha halus. Al-khabir, maha mengetahui. Nah, salah satu makna dari latifnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang terselubung, segala sesuatu yang halus menyelinap di dalam hati manusia. Itu salah satu makna dari Al-Latif. Bisa juga maknanya Allah itu maha lembut terhadap orang-orang beriman. Begitu. Nah, dalam konteks ini, maka maha halusnya Allah, kehalusan Allah itu maksudnya apa? Allah itu mengetahui segala sesuatu yang begitu halus menyelinap di dalam hati manusia. Atau ucapan-ucapan yang halus. Kalau ini kan jahar ya. Ucapan jahar, kedengaran. Ada ucapan yang halus banget, gak kedengaran. Nah, itulah bisik-bisik tetangga. Bisik-bisiknya manusia. Kan halus itu, Ibu. Nggak jelas itu ngomong apa, kedengarannya was-wis-wus saja. Orang kalau tadinya ngobrol jelas, ngobrol kedengaran kayak gini, tiba-tiba mulutnya dia deketin ke telinganya temannya. Sudah samar-samar tuh, nggak jelas lagi apa yang diobrolkan. Ya, kedengarannya tadi itu saja, suara-suara halus, bisikan-bisikan halus, yaitu tadi was-wis-wus. Barakallahu fikum. Nah, itu Allah mengetahui semua. Sesuatu yang lembut, sesuatu yang dakik, sesuatu yang halus, terselubung, tersembunyi, itu semuanya diketahui Allah. Ditambah lagi Allah tutup dengan namanya Al-Khabir, yang maha memberitakan, ya, yang maha mengkhabarkan segala sesuatu yang tersembunyi secara terperinci. Atau bisa juga dengan kalimat Allah itu maha teliti. Nama Allah Al-Latif disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Sedangkan nama Allah Al-Khabir disebutkan sebanyak 45 kali dalam Al-Quran. Ini kedua-duanya nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Al-Latif, Al-Khabir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari dua nama Allah yang husna ini. Di antaranya, Ibu, orang itu kalau sadar bahwa Rabb-nya memiliki sifat ilmu yang sangat mendetail, maha halus, pengawasan ilmunya, pendeteksiannya, meliputi segala hal yang kecil maupun besar, maka di antara faidah dan hikmahnya bagi seorang hamba, dia akan senantiasa menghisab dirinya atas segala ucapan, perbuatan, juga gerak dan diamnya. Karena enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Dia muhasabah terus. Ini ucapan saya ini sudah benar atau belum? Keyakinan saya ini sudah lurus ataukah menyimpang? Tingkah laku perbuatan saya ini sudah benar atau masih banyak salahnya? Terus dimuhasabah. Dan orang yang disiplin ketat dalam muhasabah, maka dia akan segera mudah mendeteksi segala kekurangan, kesalahan, aib dan dosa. Dan itu sangat bermanfaat, sehingga tidak ada dosa yang numpuk.
terus terupdate, terus terdeteksi untuk kemudian disikapi dengan taubat nasuha. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi muhasabah itu jangan nunggu Ramadan. Muhasabah itu setiap saat, ya, setiap waktu, setiap hari. Nah, kegiatan seperti ini belajar, ya, kita kajian, kita bermajelis ilmu, kita hadir di majelis taklim seperti ini sejatinya juga bagian daripada muhasabah. Ya. Ibu pernah nggak duduk di pengajian merasa tersinggung? Pernah, Bu? Si Ustadz ngomongin saya ini. Aku banget. Padahal si Ustadznya nggak kenal siapa itu ibu itu. Nah itu kan muhasabah. Jadinya terkoreksi. Mendapatkan peringatan. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik Ibu, alhamdulillah sudah selesai kita bahas sampai ayat ke-14. Jumat depan saya mohon izin ya, sudah mulai berangkat kemungkinannya, masih nunggu tiket kapalnya. Kemungkinannya tanggal 4 Desember insyaallah kita akan berangkat safar, daurah dan baksos insyaallah. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum safar. Bisa 2 kali Jumat mungkin bisa Ibu ya, karena kita menyesuaikan dengan jadwal kapal. Insyaallah nanti kita lanjutkan berarti di sekitar akhir dari bulan Desember. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan tafsir surat Al-Mulk. Selasa depan masih bisa insyaallah kajian kitab Tauhid. Baik Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita, semoga berfaedah.